7 pelajaran stoik untuk mengatasi overthinking. Pikiran itu seperti laut, kadang tenang, kadang bergelombang, kadang juga seperti badai. Dan ketika badai itu datang, saat kepala terasa berat, hati gelisah, dan logika kehilangan arah, disitulah overthinking mulai mengambil alih. Kamu mulai mempertanyakan semuanya. Kenapa tadi dia ngomong kayak gitu? Gimana kalau aku gagal? Kenapa aku nggak bisa seperti orang lain? Dan semakin kamu mencoba mencari kepastian, semakin jauh kamu tenggelam dalam kekacauan itu. Tapi kamu nggak sendirian. Bukan cuma kamu yang pernah duduk diam, tapi pikirannya lari kemana-mana. Bukan cuma kamu yang pura-pura tenang, padahal dalam hati sedang bertempur habis-habisan. Selama ribuan tahun, manusia sudah bergulat dengan hal yang sama. Pikiran yang tak bisa diam, kecemasan yang datang tanpa permisi. Dan dari kegelisahan itu, lahir cara berpikir yang berbeda. Bukan untuk menenangkan dengan kata-kata manis. Bukan juga untuk menipu diri dengan afirmasi palsu. Tapi sebuah cara pandang yang justru mengajakmu menghadapi hidup apa adanya, dengan kepala tegak. Bukan terapi modern. Bukan teknik relaksasi. Ini lebih tua dari itu semua. Tapi justru makin relevan di zaman seperti sekarang. Namanya stoikisme. Filosofi ini tidak menawarkan pelarian dari masalah. Dia justru mengajakmu menatap masalah itu dengan mata terbuka. Dia tidak menjanjikan kamu akan selalu bahagia, tapi dia akan memberimu ketenangan dalam badai dan kekuatan saat logikamu runtuh oleh rasa takut. Stoikisme tidak membuatmu dingin. Justru sebaliknya, ia membuatmu sadar. Sadar akan pikiranmu, sadar akan dirimu, dan sadar bahwa kamu selalu punya pilihan untuk tetap tenggelam dalam overthinking atau mulai berenang perlahan menuju ketenangan yang sejati. Hari ini, aku akan ajak kamu menyelami 7 pelajaran penting dari stoikisme yang bisa kamu pakai, bukan hanya untuk berpikir lebih jernih, tapi juga untuk hidup dengan lebih ringan. Dan siapa tahu, ini bisa jadi titik balikmu. Mari kita mulai dari pelajaran yang paling mendasar. 1. Kamu bukan pikiranmu. Banyak orang terjebak dalam overthinking karena mereka percaya setiap pikiran yang muncul adalah kebenaran. Padahal, tidak semua yang kamu pikirkan itu valid. Kadang pikiranmu hanya suara panik dari masa lalu. Kadang cuma proyeksi ketakutan dari masa depan yang bahkan belum tentu terjadi. Dan inilah pelajaran pertamanya. Kamu punya pikiran. Tapi kamu bukan pikiran itu. Bayangkan kamu duduk di pinggir jalan, melihat mobil-mobil lewat. Ada mobil jelek, ada mobil bagus, ada yang kencang, ada yang pelan. Tapi kamu bukan mobil itu. Kamu hanya pengamat. Kamu bukan bagian dari arusnya. Begitu juga dengan pikiran. Pikiran datang dan pergi. Kadang cepat, kadang berisik, kadang menakutkan. Tapi itu bukan dirimu. Kamu adalah kesadaran yang sedang menyaksikan semuanya. Dan bagian terbaiknya adalah kamu bisa memilih mana yang perlu kamu tanggapi dan mana yang cukup kamu biarkan lewat. Di tengah kegelisahan dan pikiran yang saling tumpang tindih, ingatkan dirimu pada kata-kata Marcus Aurelius. You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Artinya, kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Sadarilah hal ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kekuatan sejati bukan datang dari mengendalikan dunia. Dunia akan tetap berputar, orang akan tetap berbicara, dan hal-hal tak terduga akan tetap terjadi. Tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana kamu meresponsnya di dalam pikiranmu sendiri. Itulah kendali sejati. Setiap kali overthinking menyerang, setiap kali pikiran terasa seperti badai yang tak bisa dihentikan, berhenti sejenak. Tarik napas panjang, dan katakan pelan-pelan, "Aku sedang mengalami pikiran ini, tapi aku tidak harus percaya semuanya." Begitu kamu bisa menciptakan jarak antara dirimu dan pikiranmu, disitulah ruang ketenangan mulai muncul. Disitulah kamu mulai mengembalikan kendali. Bukan dengan melawan pikiranmu, tapi dengan menyadari
bahwa kamu lebih besar dari apapun yang muncul di kepalamu. 2. Fokus hanya pada apa yang bisa kamu kendalikan. Salah satu sumber terbesar dari overthinking adalah keinginan untuk mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kuasa kita. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana. Kita ingin orang-orang menyukai kita, memahami kita, dan memperlakukan kita dengan adil. Kita ingin masa depan berjalan mulus, tanpa hambatan, tanpa kejutan. Dan kita percaya, kalau semua itu bisa kita kontrol, barulah kita bisa tenang. Tapi kenyataannya, hidup tidak seperti itu. Dan ketenangan bukanlah hasil dari kontrol yang sempurna. Ketenangan justru datang saat kita bisa membedakan mana yang bisa kita pegang dan mana yang harus kita lepaskan. Dalam stoikisme, ini adalah fondasi yang sangat penting. Filsuf Epictetus mengatakan, beberapa hal ada di tangan kita dan beberapa hal tidak ada di tangan kita. Beberapa hal tergantung pada kita dan beberapa hal tidak. Dan tugas kita adalah memusatkan perhatian hanya pada yang pertama. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah ini. Pikiranmu, tindakanmu, sikapmu. Itu saja. Kamu tidak bisa mengontrol omongan orang. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu. Kamu tidak bisa menjamin hasil akhir. Semua hal itu berada di luar kendalimu. Jadi, setiap kali pikiranmu mulai berputar-putar, tanyakan hal ini pada dirimu. Apakah ini dalam kendaliku? Kalau jawabannya tidak, maka lepaskan. Bukan berarti pasrah, tapi artinya kamu sedang menyelamatkan dirimu sendiri dari kelelahan yang sia-sia. Dan arahkan energimu ke tempat yang bisa kamu ubah. Caramu berpikir, caramu merespons, caramu menjalani hari ini. Di titik inilah kamu bisa menyadari kutipan dari Marcus Aurelius. Jika kamu terganggu oleh sesuatu luar, rasa sakit itu bukan karena sesuatu itu sendiri, tetapi karena perkiraanmu tentangnya. And ini kamu memiliki kekuasaan untuk membatalkannya pada saat apapun. Jika kamu merasa terganggu oleh sesuatu dari luar, yang menyakitkan bukan hal itu sendiri, tapi penilaianmu terhadapnya, dan kamu selalu bisa mengubah penilaian itu kapanpun juga. Overthinking seringkali adalah upaya diam-diam untuk mengendalikan apa yang seharusnya kita relakan. Dan ironisnya, semakin kamu mencoba mengontrol segalanya, semakin kamu kehilangan ketenangan. Sebaliknya, begitu kamu sadar bahwa tidak semuanya harus kamu atur, kamu justru merasa lebih ringan. Jadi mulai hari ini, latih dirimu untuk memilih. Kalau itu bisa kamu kendalikan, bertindaklah dengan bijak. Kalau tidak, lepaskan dengan tenang. Karena hidup bukan tentang mengatur segalanya, tapi tentang mengarahkan dirimu sendiri dalam segala situasi. 3. Hiduplah di saat ini. Overthinking seringkali muncul karena kita terlalu sering melompat waktu. Kita hidup di masa lalu, menyesali, mengulang, atau terus memutar kejadian yang sudah selesai. Atau kita hidup di masa depan, membayangkan yang terburuk, merancang skenario yang belum tentu terjadi. Padahal, satu-satunya waktu yang nyata adalah sekarang, bukan kemarin, bukan besok, tapi detik ini. Filsuf Romawi, Marcus Aurelius, pernah menulis dalam jurnalnya, "Jangan menghamburkan energimu untuk hal yang belum terjadi. Fokuskan dirimu pada tugas hari ini." Pesan ini sederhana tapi dalam. Jangan sia-siakan tenagamu untuk apa yang belum tentu datang. Tugas utamamu adalah apa yang ada di depanmu saat ini. Yang bisa kamu kerjakan, sadari, dan hayati. Sekarang juga. Dan lebih tegas lagi, Marcus pernah menulis, "Confine yourself to the present." Artinya, batasi dirimu pada saat ini. Karena disinilah satu-satunya tempat di mana kamu benar-benar hidup, bernapas, dan bisa mengambil keputusan nyata. Segala bentuk overthinking, kecemasan, dan keraguan, semuanya hidup di luar momen ini. Dan semakin kamu belajar untuk menetap di sini, semakin kecil ruang bagi pikiran-pikiran itu untuk mencengkerammu. Terdengar mudah, tapi inilah yang paling sering kita abaikan. Kita terburu-buru ke masa depan, berharap semuanya beres. Kita tertahan di masa lalu, berharap semuanya bisa diulang. Tapi kenyataannya, hidup tidak bisa dipercepat,
dan juga tidak bisa diputar ulang. Realita hanya terjadi di momen ini. Napasmu sekarang, langkahmu sekarang, pikiran dan keputusanmu saat ini. Dan ketika kamu benar-benar hadir, bukan hanya tubuhmu tapi juga kesadaranmu. Disitulah overthinking mulai kehilangan cengkeramannya. Pikiran tidak bisa berlarian kemana-mana saat kamu menyadari bahwa kamu sedang di sini. Cobalah, tarik napas perlahan. Lihat sekelilingmu, bukan dengan penilaian, tapi dengan kesadaran. Dengarkan suara-suara kecil di sekitarmu. Sadari posisi tubuhmu, berat badanmu di kursi, telapak kakimu di lantai. Itu bukan hal kecil. Itulah fondasi dari ketenangan yang nyata. Ketenangan bukan datang dari jawaban atas semua pertanyaan hidupmu, tapi dari keberanian untuk diam dan hadir sekarang. Karena semakin kamu tenggelam dalam apa yang belum terjadi, semakin kamu jauh dari kekuatanmu yang sebenarnya. Dan kekuatanmu selalu ada di detik ini. 4. Jangan cepat percaya pada pikiran pertama. Ini salah satu jebakan terbesar overthinking. Kita mengira semua yang kita pikirkan itu fakta. Padahal, seringkali pikiran pertama yang muncul bukanlah kebenaran, tapi hanya refleks dari luka lama, trauma yang belum selesai, atau asumsi yang terbentuk dari ketakutan kita sendiri. Contohnya begini, seseorang tidak membalas chatmu. Langsung saja pikiranmu lompat ke kesimpulan. Dia marah, dia menghindar. Aku salah apa? Tapi, apakah itu fakta? Atau hanya interpretasi? Stoikisme mengajarkan kita untuk menyaring pikiran sebelum mempercayainya. Karena yang muncul pertama bukan selalu yang paling benar. Yang muncul pertama bisa saja hasil dari pola pikir otomatis yang kamu bawa selama bertahun-tahun. Filsuf Stoik Epictetus mengatakan, "It is not things themselves that disturb us, but our opinions about them." Artinya, yang mengganggu kita bukan kejadian itu sendiri, tapi opini kita tentang kejadian itu. Dan ini penting sekali, karena seringkali yang membuat kita stres bukanlah situasinya, tapi cara kita menafsirkan situasi itu. Misalnya, orang lain berbicara dengan nada tinggi. Apakah dia membencimu, atau dia sedang lelah, atau mungkin dia tidak sadar nada bicaranya? Kita tidak bisa langsung tahu. Maka penting untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah ini fakta, atau hanya asumsi? Apakah ada penjelasan lain yang lebih netral? Apakah ini pikiran yang membantuku atau malah menyakitiku? Sebelum kamu hanyut dalam kecemasan, tanya dulu pada diri sendiri. Apakah ini fakta? Atau hanya interpretasi sesaat yang belum tentu benar? Kamu tidak bisa menghentikan pikiran yang muncul. Pikiran akan datang dan pergi seperti awan di langit. Tapi kamu punya kekuatan untuk memilih. Apakah kamu akan mempercayainya atau membiarkannya lewat? Dan di sanalah letak kebebasan mentalmu. Bukan dalam menghentikan arus pikiran, tapi dalam tidak langsung percaya pada semuanya. 5. Semua ini akan berlalu. Satu hal yang sering dilupakan saat overthinking menyerang adalah ini. Semua rasa ini tidak permanen. Kecemasan yang hari ini terasa berat, bisa jadi tak lagi penting seminggu kemudian. Masalah yang sekarang memenuhi pikiranmu, mungkin hanya akan jadi cerita yang kamu tertawakan di masa depan. Kita sering lupa bahwa pikiran dan perasaan itu bergerak. Mereka datang, dan mereka juga pergi. Tapi saat sedang berada di tengah pusaran overthinking, kita merasa seolah-olah itu akan berlangsung selamanya. Padahal, tidak. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat waktu sebagai penyembuh alami. Bahwa tak ada satupun emosi atau pikiran negatif yang benar-benar menetap. Semuanya berubah. Semuanya berlalu. Marcus Aurelius mengingatkan kita tentang sifat waktu. Waktu seperti sungai, apa yang ada di jangkauanmu sekarang akan segera hilang. Artinya, waktu itu seperti sungai. Apa yang ada dalam jangkauanmu sekarang, sebentar lagi akan hilang. Bayangkan sungai yang mengalir pelan. Setiap kecemasan, ketakutan, pikiran negatif, semuanya adalah seperti dedaunan yang hanyut di atas air. Kamu tidak perlu mengejarnya.
Kamu hanya perlu diam dan membiarkan aliran waktu membawanya pergi. Jadi saat pikiranmu mulai gaduh, ingatkan dirimu. Ini cuma sementara. Apa yang sekarang terasa berat, belum tentu akan seberat itu besok. Yang penting, jangan panik. Jangan terburu-buru menyingkirkan rasa tak nyaman itu. Karena tugasmu bukan mengusirnya, tapi menunggu dengan tenang sampai mereka selesai bicara. Seperti tuan rumah yang tahu bahwa tamunya akan pulang. Kekuatanmu bukan pada bisa menghilangkan rasa itu, tapi pada keyakinan bahwa kamu bisa bertahan sampai badai itu berlalu. Dan badai selalu berlalu. 6. Tenang. Lebih penting daripada sempurna. Overthinking sering muncul dari keinginan untuk selalu tampil sempurna. Kamu ingin semua berjalan lancar. Kamu ingin semua orang suka. Kamu ingin hasil terbaik tanpa celah. Tapi kamu lupa satu hal. Manusia bukan mesin. Hidup bukan formula. Kamu bisa berusaha sebaik mungkin, tapi tetap akan ada hal-hal yang tak sesuai rencana. Dan semakin kamu memaksa semua harus sempurna, semakin sempit ruang untuk bernapas. Stoikisme mengajarkan kita untuk menyederhanakan hidup, untuk mengurangi beban ekspektasi, dan untuk memilih tenang daripada mengejar kesempurnaan yang tak pernah selesai. Marcus Aurelius menuliskan nasihat sederhana yang sangat dalam. Jika kamu mencari ketenangan, lakukan lebih sedikit. Or do only what's necessary. Artinya, jika kamu mencari ketenangan, lakukan lebih sedikit. Atau lakukan hanya yang perlu dilakukan. Bukan berarti kamu jadi pemalas, tapi kamu menjadi selektif. Kamu tahu apa yang penting dan melepaskan sisanya. Kamu tidak lagi mengisi harimu dengan 1000 target karena kamu sadar ketenangan itu bukan dari banyaknya pencapaian, tapi dari kejelasan tujuan. Lakukan yang perlu, kerjakan yang penting, dan selebihnya, izinkan hidup berjalan dengan caranya sendiri. Saat kamu berhenti mengejar kesempurnaan dan mulai menyederhanakan hidupmu, disitulah ruang untuk bernapas mulai muncul. Ruang untuk merasa cukup. Ruang untuk menyadari bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik. Tenang, bukan berarti kamu menyerah. Tenang berarti kamu tahu kapan berhenti berperang dengan dirimu sendiri. 7. Sadari bahwa waktu kita terbatas. Overthinking sering membuat kita lupa satu kenyataan sederhana. Waktu terus berjalan. Setiap menit yang kamu habiskan untuk cemas, menunda, atau memutar ulang kekhawatiran adalah menit yang tidak akan pernah kamu dapatkan kembali. Dan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuatmu sadar. Kehidupan ini punya batas. Kamu hanya punya hari ini, dan hari ini bisa kamu habiskan dengan beban yang terus kamu pelihara, atau kamu jalani dengan kesadaran dan keberanian untuk melepaskan. Stoikisme tidak melihat kematian sebagai hal yang menakutkan, tapi sebagai pengingat paling jujur bahwa hidup ini berharga. Bahwa waktu adalah satu-satunya aset yang benar-benar milikmu. Marcus Aurelius pernah menulis, "You could live life right now. Let that determine what you do, say, and think." Artinya, kamu bisa meninggalkan hidup kapan saja. Biarkan kesadaran itu menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan. Ini bukan kutipan yang muram. Ini adalah panggilan untuk hidup sepenuhnya. Untuk tidak menunda menjadi dirimu yang sejati. Untuk tidak menunda keputusan yang sudah lama kamu tahu harus kamu ambil. Untuk tidak lagi membuang waktu pada pikiran yang melelahkan tapi tidak menyelesaikan apapun. Bayangkan jika hari ini adalah hari terakhirmu. Apakah kamu akan terus mengulang-ulang kekhawatiran? Atau kamu akan memilih untuk hadir sepenuhnya? Di sini, sekarang, setiap kali kamu merasa tersesat dalam pusaran overthinking, ingatkan dirimu. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak dijalani dengan sadar. Sekarang kamu sudah mendengar 7 pelajaran dari filosofi Stoik, bukan sekadar teori kuno, tapi panduan nyata untuk menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih sadar, dan lebih kuat. Overthinking bukan pertanda kamu lemah. Itu pertanda bahwa kamu punya otak yang aktif, tapi belum terlatih.
Stoikisme adalah latihan. Latihan untuk menenangkan pikiran tanpa mematikannya. Latihan untuk memilih fokus, menerima kenyataan, dan melangkah dalam ketenangan. Mulailah dari satu pelajaran saja. Latih pelan-pelan, dan lihat bagaimana hidupmu berubah. Bukan karena dunia jadi lebih baik, tapi karena cara pandangmu yang jadi lebih jernih. Overthinking tidak akan hilang dalam semalam. Tapi kamu sekarang punya alat, punya cara pandang baru. Bukan untuk melawan pikiranmu, tapi untuk berdamai dengannya. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Fokuslah hanya pada yang bisa kamu kendalikan. Hiduplah di saat ini. Jangan langsung percaya pada pikiran pertama. Sadari bahwa semua ini akan berlalu. Pilih untuk tenang, bukan sempurna. Dan jangan pernah lupa bahwa waktumu terbatas. Jadi, kalau kamu sedang merasa kewalahan dengan isi kepalamu, ingatlah, kamu nggak harus melawan semuanya sendirian. Kadang, cukup mundur sebentar, tarik napas, dan lihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Stoikisme bukan jalan pintas, tapi dia bisa jadi kompas, penunjuk arah saat pikiran mulai tersesat. Dan kalau kamu merasa video ini membantu, jangan ragu untuk klik like, bagikan ke temanmu yang butuh, dan subscribe. Karena di channel ini kita akan terus belajar, bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk jadi manusia yang lebih tenang, sadar, dan kuat menghadapi hidup. Sampai jumpa di video berikutnya.